rumahnya, aduh sian. Kali pang tarik nanya. Sudan kemarin mah, oi. Oi kikieuan pantas. Ini Pak Tarmin. Kadang kalau raya mah 100.000 itu. Tadi Kalau raya 500.000. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Egi Eirin Ismail di channel YouTube Goes Happy. Kali ini kita mau goes ke KBP, ya judulnya KBP Loop. Ya, hari ini kita mau melaksanakan looping di KBP kira-kira 4 lap ya. Barusan adalah canda tawa sebelum kita berangkat riding bareng ya. Cukup seru. Absen dulu. Om Dikri. Mas Tim. Absen suhu. Acion. Aja perlu balap ini mah. Absen dulu. Ken, Bu Dewi. Absen dulu Pak Her. Pak Tejo. Kali ini kita di KBP akan melakukan di spot-spot tertentu itu ada bermain tempo ya, agak kencang sedikit sampai beberapa lap. Ya, kita melakukan beberapa kali ya. Ya, saya sengaja skip videonya ya, karena di jalanan dari Nilan sampai ke KBP ini kita sudah sering lewati dan tidak ada keseruan di situ ya, hanya bermacet-macet ria dari mulai Bandung sampai dengan Padalarang. Ya, begitu kita sampai di sini di Kota Baru Parahyangan, ya kita akan disuguhkan dengan jalanan yang lebar dan cukup sepi ya. Anda bisa lihat di sini ya, mulus sekali jalanannya, kontur aspalnya enak. Nah, di sini kita bisa menyalurkan hasrat kita dalam kebut-kebutan. Oke, memang kali ini kita mau coba untuk bermain tempo dan kecepatannya kita coba mungkin mendekati maksimal ya. Ada di akhir di ujung setiap spot itu kita melakukan sprint. Nah, di situ saat kita sprint, wah itu adrenalin kita cukup tinggi, kita sangat termotivasi di situ, masing-masing saling berkompetisi di situ untuk mencapai titik spot tersebut duluan ya. Ibaratnya kita mau ngambil poin di situ ya kalau lagi balapan, tapi kita nggak balapan di sini ya, kita hanya happy saja ya, sekedar menghibur diri, menyalurkan hasrat kita untuk goes ya. Sekarang waktunya kebut-kebutan sedikit ya, kita happy aja, enjoy saja di sini. Nah, ini adalah spot kita kalau misalkan pas waktu berangkat. Di spot ini kita melakukan tempo yang cukup tinggi. Jadi bisa lihat kanan kiri ini ada pembatas jalannya seperti jembatan seperti itu. Di spot ini kita biasanya melakukan tempo yang cukup tinggi. Tapi ini karena baru lap awal, jadi kita baru memanaskan kaki kita supaya nanti pas melakukan tempo tinggi tubuh kita sudah siap untuk becek abis ya tenaganya. Nah, ini di ujung ini jalanan cukup naik sedikit, jadi grade-nya memang tidak tinggi ya. Kalau disebut ini datar-datar saja ya, grade-nya hanya plus 1-2% seperti itu. Nah, di titik ini kita biasanya sprint. Nanti ada titik spot berikutnya, tempatnya masih sama di daerah situ, tapi ada ini karena jalanannya di ini ya, ada pembatas jalan tengah itu. Nah, sebelah sananya kita pas jalan balik itu kita melakukan tempo di spot yang sebelahnya lagi di daerah situ ya. Ya, ini kita masih mengayuh sepeda untuk pemanasan.
kita atur temponya yang sedang ya. Kita lihat di sini ada Bu Dewi, ada Pak Her di depan, ada Pak Tejo dan lainnya. Kita kurang lebih riding kali ini ada sekitar 10 sampai 15 orang ya. Nah, sekarang ini kita sudah mulai masuk ke spot yang sebaliknya, balik arah. Kita mau mulai nih di sini untuk melakukan tempo yang cukup tinggi ya. Kita atur di sini, masih mengatur kecepatan. Makin lama makin kita tambah kecepatannya, tambah lagi nanti sampai titik spot nanti di ujung kita akan melakukan sprint. Ya, ini di sini saya coba nguntit Pak Tejo nih. Jadi ya ini salah satu teknik dalam bersepeda ya. Kalau kita misalkan ini misalkan saja ya, misalkan dalam satu pertandingan kita akan melakukan sprint sampai dengan titik finish. Ya, kita coba untuk melakukan teknik seperti ini. Ini adalah teknik drafting. Jadi kita mengikuti rider yang ada di depan kita, terus dibuntutnya di situ supaya kita tidak terlalu terbebani oleh angin yang menerpa ke tubuh kita dari depan ya. Ini salah satu teknik. Jadi untuk mengurangi daya dari upaya kita supaya lebih ringan lagi. Oke, kita sebentar lagi melakukan tempo yang tinggi ya. Kita bisa lihat di sini kayuhannya udah mulai ditambah dan ditambah. Ya, sebentar lagi. Nah, di sini udah mulai jembatan yang tadi ini udah mulai tinggi. Saya coba terus ngikutin Pak Tejo di sini. Ya, di depan masih ada kawan-kawan yang melakukan tempo tinggi ya. Di sini ya, saya coba masih ngikuti di depan. Nah, kali ini saya masih tidak ingin untuk melakukan sprint, jadi hanya mengikuti saja. Dan di sini juga ada instruksi juga dari Pak Tejo, jangan dulu sprint deh. Kita pemanasan dulu ya, panasin dulu badan, kaki kita supaya lebih nyaman nanti ke depannya. Ya, nah ini titik spot kita di bundaran ini. Ya, sampai bundaran ini sudah kita resting ke depannya seperti itu. Nah, ini kita lakukan 4 lap ya di rute ini. Jadi memang tracknya sangat nyaman sekali untuk kita melakukan hal-hal seperti ini ya. Ya, sekarang kita masuk ke sesi lap kedua ya. Ini masuk spot mau tempo tinggi lagi. Setelah bundaran ini kita belok kiri. Nah, dari belokan ini kontur jalan sedikit menurun ya. Grade-nya mungkin sekitar 1 sampai 2 minus 2% ya. Cukup menurun, jadi kita gunakan momentum speed kita saat turunan ini, tambah speed terus. Nah, di tengah kita sudah mulai tinggi ini speednya. Ya, saya terus coba di depan di sini, terus kebut. Ya, ternyata saya tersalip sama teman-teman saya di sana. Ada Om Dikri, ada Acon, ada Ken, dan ini ada Sauri, ini pembalap para game Indonesia ya, yang kemarin ikut Asian Para Game. Nah, beliau ini sangat-sangat kencang. Ya, kita sedang melakukan tempo tinggi di sini. Saya coba untuk kejar ke depan. Ya, ini seru sekali. Kita melakukan hal ini ya, benar-benar stres kita hilang. Ya, karena ini masih sesi awal, jadi tenaga saya masih besar nih. Saya coba di akhir melakukan sprint lagi. Begitu mereka sudah mau resting, saya sprint. Licik nih kayaknya. Oke, nah kita masuk lagi ke sesi berikutnya. Ya, sesi selanjutnya ini adalah spot dari kebalikan yang jalur yang tadi ya. Ya, ini awal dari spot yang berikutnya. Saya coba di sini untuk berada di depan rombongan dulu. Saya tarik speednya sebisa saya. Masih belum saya tambah di sini ya. Kontur ini sedikit naik di depan ini. Nanti setelah ini ada spot turun lagi.
Nah, ini sudah mulai turun. Ya, saya coba tambah speed lagi di sini. Saya coba untuk pegang handlebar saya senyaman mungkin dalam melakukan speed seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat di sini saya coba lagi untuk tambah di sini belum nyampe ke spotnya, masih agak jauh. Dalam melakukan riding seperti ini, kalau kita berada di posisi paling depan, sebetulnya itu adalah posisi yang paling berat ya, karena kita paling duluan terkena oleh angin dari depan. Angin ini sangat-sangat berpengaruh untuk riding kita ya. Nah, di sini saya kaget nih. Ada Pak Her. Waduh, Pak Her nyusul saya di sini. Ternyata dia bisa kenceng juga. Ya, Pak Her ini pakai sepeda Cervelo S5. Memang tipe ini sangat-sangat nyaman dalam kontur jalanan seperti ini. Ya, karena saya nggak mau kalah sama Pak Her, saya susul dulu ya Pak Her ya. Sorry Pak Her. Ya, ya saya coba di sini tambah lagi kecepatan terus. Nah, ini udah masuk spot mau sprint di depan. Terus saya tambah. Ya, saya masih melihat kawan-kawan yang di belakang saya mau nyusul apa tidak. Ya, ternyata di sini saya tersusul sama kawan-kawan. Di sana di depan ada Saori, ada Om Dikri, ada saya lupa satu lagi. Ya, sprint di sini saya ada di posisi keempat sampai dengan bundaran. Ya, setelah ini kita istirahat lagi. Ya, seperti itulah. Jadi dalam loop kali ini kita memang sangat-sangat happy. Ya, ada kalanya kita resting, adanya kata kita tempo tinggi, ada kalanya kita sprint. Oke. Hari ini happy banget questnya. Ini adalah saat kita resting ya, kita barusan lewati spot ada lapangan golf di sini. Jadi di ujung dari KBP ini ada tempat olahraga golf ya. Di sini jalanannya sangat sepi ya, lalu lintasnya hampir kita jarang sekali melihat kendaraan roda 2 atau roda 4 yang melintas di sini. Jadi wah, untuk pesepeda di sini benar-benar seneng deh jalur ke sini. Nikmat sekali. Ya, di ujung nanti ada bundaran. Ya, di situ kita putar balik untuk menuju spot selanjutnya. Ya, ini kita sudah masuk lagi ke spot selanjutnya untuk melakukan tempo tinggi lagi. Nah, sekarang masih siap-siap untuk nambah tempo lagi sedikit-sedikit ya. Tadi kita sudah berapa kali ya melakukan tempo 2 atau 3 kali gitu ya. Ini ke sesi berikutnya ya. Di depan kita ini ada Bu Dewi nih ya. Bu Dewi juga dia cukup kuat ya, selalu nempel di depan terus ya. Untuk ukuran seorang wanita dia memang super sekali. Oke, kita masuk lagi ke spot berikutnya ya. Di sini saya coba untuk nempel di posisi keempat. Ya, saya coba untuk tambah kayuhan terus. Ya, saya masih drafting di belakang teman saya ini. Ya, mulai sekarang saya sprint coba untuk ke depan. Ya, terus sprint sekitar 200 meter lagi menjelang spot finish di depan. Ya, ternyata tidak ada lagi yang mengejar saya. Dan akhirnya saya riding sendiri di depan. Ya, maaf teman-teman, kali ini saya ada di spot paling depan. Oke. Ya, ini happy sekali. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita ngatur temponya seperti apa, sprintnya seperti apa. Happy banget. Ya, spot selanjutnya. Ini saya coba untuk mengikuti pace teman saya di depan. Ya, ini masih tempo sedang. Kita ya, ini sebentar lagi bundaran. Selepas bundaran ini kita melakukan tempo tinggi. Ya, saya coba untuk di depan di sini.
Ya, saya tambahin lagi temponya, tapi saya dibikin kaget di sini sama Ken. Ternyata Ken di sini dia sudah sprint terus meninggalkan saya jauh banget di depan. Ya, saya coba untuk mengejar beliau, cuman memang beliau ini kayaknya sprint habis-habisan dari mulai awal spot ya. Jadi saya cukup kewalahan untuk mengejar beliau. Sampai di sini saya coba untuk tahan lagi untuk mengejar beliau, tapi ya sangat susah sekali terkejar. Ya saya coba lagi tambah-tambah, ya ternyata Ken habis di ujung spot ini. Saya bisa lewati dia, tapi ternyata ini ada Om Acon. Aduh, Om Acon memang seorang sprinter ya. Dia juara SEA Games tahun 1995. Dia seorang sprinter. Aduh, saya ngaku kalah sama beliau mah. Gila, seru banget ya. Kalau di velodrome, wah dia mah rajanya untuk kelas master. Juara terus. Selanjutnya kita masuk ke spot terakhir ya. Setelah ini kita finish pulang menuju Bandung kembali. Ya, kita makan tahu di Sariwangi. Tapi kita bahas dulu nih spot terakhir ini sangat-sangat seru. Jadi ini memang sesi terakhir dari sesi tempo kita hari ini looping di KBP ya. Ini nanti Anda perhatikan ada momen-momen yang cukup mengejutkan di sini. Ya, di sini kita mulai ya teman-teman, saya sudah mulai nyalip saya di sini. Saya coba untuk bertahan di situ, melakukan satu akselerasi untuk mengejar mereka di sini. Ya, saya tahan terus, tambahin temponya. Saya coba drafting di belakang Pak Tejo ini. Ya, di sini yang keseruan. Saya di sini coba untuk mengikuti tempo yang ada di depan. Saya terus kayu sekuat mungkin di sini. Nanti di depan saya pengen coba untuk sprint terakhir. Ya, terus saya drafting di belakang Pak Tejo. Saya ikuti kayuhan beliau terus. Nah, Pak Tejo ini badannya besar, jadi saya cukup nyaman di belakang beliau ini. Karena anginnya jadi kecil yang menerpa ke tubuh saya. Ya, saya coba di sini sprint untuk melewati Pak Tejo. Terus di kayu sedikit lagi, 200 meter lagi menjelang finish. Ya, terus Pak Tejo ada di samping saya. Ini terus saya tambah terus. Aduh, mana nggak lewat-lewat ini Pak Tejo. Ternyata masih ada di samping saya. Dan ternyata saya nggak bisa lewatin Pak Tejo di sprint terakhir ini. Oke, nah ini sangat seru sekali. Aduh, di sini memang adrenalin cukup tinggi, jadi seru sekali. Ya, di sini mungkin heart rate saya udah tembus ke 170-an ya, udah maksimal sekali. Oke, ya buat teman-teman yang ingin merasakan keseruan looping di KBP, ya boleh join sama kita. Kita biasanya di sini ya cukup sering melakukan ini. Jadi ya silakan gabung kalau yang mau. Ya seru lah. Jangan takut ketinggalan ya. Kalau ada teman yang bisa lebih kenceng, kita sebenarnya lebih happy lagi. Oke, lebih banyak teman kita lebih happy. Oke. Ya seru sekali. Ya, Pak Tejo kali ini sangat-sangat happy. Beliau sudah mengalahkan saya di sprint terakhir. Seru sekali ya, ini menjadi obrolan yang sangat-sangat asik di akhirnya. Oke, untuk teman-teman yang like video saya, silakan di like dan jangan lupa subscribe video YouTube saya, Goes Happy.